Akhirnya dia bilang, Yani Ishak El Mesih, Tuhan kami. Jadi kata Tuhan baru ada di tahun segini nih, abad 18 nih. Dulunya nggak ada kata Tuhan. Dari mana kata Tuhan ini? Nah sebelumnya ditulis termasuk kata Bapa. Artinya kita bilang Bapa. Nah, Bapa kita yang duduk di dalam surga itu ya. Bermumin menjadi Tuhan Tuhan, Bapak jadi Bapak, ya. Nah, ini bagus sekali. Kalau bahasa mungkin lucu banget sih yang bisa tulis di Kompas tahun 60-an gitu ya. Kata Tuhan dalam LAI, satu terjemahan kata Adonai, terus terjemahan kata Kyrio, Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama, dia di Adonai. Terus kalau dalam perjanjian baru dari Kyrio. Atau untuk menggantikan kata Yahweh tadi, Yahweh. Karena LAI sepakat dengan Rabbinik Yahudi tidak menggunakan kata Yahweh. Anggap ya. Jadi karena justru LAI menghormati tradisi Rabbinik ini, maka kata Yahweh ini tidak disebutkan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Begitu ya. Karena di dalam Septuaginta pun kata Yahweh tidak boleh dituliskan, diganti dengan kata Kyrio, Kurios. Kata Yahweh hanya disebut di dalam kitab Ibrani yang Rabbinik. Kitab Ibrani itu ada dua jenis kira-kira. Satu yang memang digunakan Rabbinik secara khusus di rumah ibadah yang resmi. Yang kedua adalah kitab yang untuk ditulis sendiri. Karena salah satu mitzvot Taurat dulu kita baca ya adalah semua orang Ibrani wajib menulis kitab suci sendiri dan salinan sendiri untuk dibacakan ke anaknya. Tuliskanlah itu dalam roh hatimu. Ini ditulis beneran ya. Kitab yang untuk puasa tidak boleh kata Yahweh, Al-Qum itu tidak boleh kata Yahweh. Yang boleh ada kata Yahweh itu hanya untuk kitab Rabbinik. Begitu ketatnya ya. PP tidak boleh kata Yahweh. Mengapa? Jelas karena ditulis dalam bahasa Yunani. Ayat-ayat rujukan seperti dia, Yohanes 4 ayat 4 tadi ya, Yohanes 6 ayat 4. Ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tetapi di dalam Markus 12 ayat 29 ditulisnya dengarlah hai Israel, Kyrio, ya Tuhan Allahmu, Kyrio. Jadi nggak ditulis dengan Yahweh. Yesus yang menyebutkan ini ya, Markus 12 ayat 29. Jadi saat menyebut Tuhan sering bersubstitusi dengan kata Allah atau Theo ini yang dimaksud itu tadi. Tapi kata Tuhan sendiri artinya Tuhan, Master, Lord, Sir, ya, Kyrio, Kurios atau Adonai. Nah, Tuhan di dalam Al-Quran kata Rabbi, ya, hurufnya sama persis. Anda bacanya sama persis, itu jadi perdebatan sedikit. Tapi mau ngomong apapun, pokoknya katanya Departemen Agama menerjemahkan satu Tuhan jadi Tuhan, kata Rabbi ini, tapi yang lain jadi kata Tuhan sama saja. Nangkep ya? Konsekuensinya kan tadi, di mana ayatnya di Alkitab Yesus adalah Tuhan, sana di mana ayatnya di Al-Quran Allah adalah Tuhan. Oh ini Tuhan, ini Tuhan, bukan Tuhan. Sama bolak-balik tadi kan? Itu kan Kurios. Terjemahan lama tulisnya Tuhan, Klinker tulisnya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan kan baru belakangan. Nangkep nggak? Yohanes 13 ayat 13. Oh berkata aku adalah guru dan Tuhan, memang berkata kamu sebagai aku adalah guru dan Tuhan. Oh Tuhan dia terjemahan yang lama. Tuhan kewewan, bukan Tuhan. Nangkep nggak? Sama kalau ditanya, di manakah
Allah berkata, akulah Tuhan, nggak pernah. Aku ini bisa disebut kata Tuhan juga. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan. Jadi kata Tuhan itu mengalami kebingungan. Sekarang kita ngerti ya kata Tuhan. Jadi seharusnya pertanyaan yang tepat adalah, di manakah Yesus menyebut dirinya adalah Allah atau Theo? Maka kita akan menjawabnya. Kita buka dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Sangat jelas bahwa Alfa Omega atau yang awal dan yang akhir ini akan menjadi Allah dari orang-orang yang menang. Lalu siapakah Alfa dan Omega ini? Kita akan buka di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jelas bahwa dikatakan bahwa Alfa Omega, yang awal yang akhir, adalah yang telah mati namun hidup selama-lamanya. Ayat selanjutnya, Wahyu 2 ayat 8. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Siapakah yang telah mati dan hidup kembali? Yesus Kristus namanya. Jadi jelas bahwa Alfa Omega adalah Yesus Kristus yang menjadi Allah bagi orang-orang yang menang. Kita lihat bahwa Yesus di akhir penghujung zaman, ketika semua langit dan bumi yang lama telah berlalu digantikan dengan langit dan bumi yang baru, barulah Yesus berkata bahwa aku adalah Allah. Sebab memang di dalam skenario Allah terhadap dunia ini, bahwa Yesus haruslah anak manusia, Yesuslah harus menebus dosa manusia. Sebab Allah adalah roh, dan tidak ada roh yang bisa disalib, melainkan hanya daging yang bisa disalib, yaitu daging dari firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan di akhir skenario zaman, maka setelah semuanya telah selesai, setelah semuanya telah berlalu, maka Yesus berkata, aku adalah Allah, aku akan menjadi Allah. Zaman itu sudah selesai. Langit bumi yang lama dulu, maka era itu sudah selesai. Yesus bilang, akulah Tuhan, akulah Allah. Amin. Lalu ya, Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tadi itu ya, bagaimana tentang namanya? Namanya siapa? Namanya tadi next, Aye, Asep, Aye, Ego, Emi. Kan perjanjian baru tadi sepakat ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus mengajar dalam bahasa Yunani. Maka kita rujuk ke siapa Tuhan kita. Hebat ya Tuhan ya. Bisa ada orang terpikir menerjemahkan kita itu dalam bahasa Yunani setelah kita tahun 300 sebelum Masehi, dan itu adalah salinan kitab perjanjian lama tertua yang kita miliki. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Itu salinan tertua 300 tahun sebelum Masehi. Gak ada yang lebih tua dari setua kita. Kita belum menemukan, mungkin ada, tapi sampai hari ini belum ada. Jadi waktu bilang, siapa namamu Tuhan? Ego, Emi, Aye, Asep, Aye. Yohanes 18 ayat 6. Yesus mau ditangkap. Terus orang-orang Romawi bilang, mana Yesus orang Nazaret? Wah, dia
persilatan begitu kan, orang Romawi, orang-orang Yahudi datang. Terus Yesus maju ke depan, dia bilang, ego eimi. Nangkep nggak maksudnya? Ego eimi. Tadi Musa nanya, siapa namamu? Maka El-Shaddai berkata, ego eimi. Kemudian orang Yahudi, orang Romawi berkata, Yesus. Mana Yesus orang Nazaret? Maju, ego eimi. Dan dikatakan menepuk belakang, karena mereka kan berbahasa Yunani dan mereka membaca Septuaginta. Jadi kalau mereka dengar kata ego eimi, sepotong kata ego eimi, mereka tahu itu itu Besem Yahweh. Nangkep nggak? Aye, asa, aye. Jadi mereka buta, kaget mereka. Nangkep ya? Nama itu begitu hebat, dikuduskan. Yang ngomong sama saya, nama yang kudus. 1, 2, 3. Nama yang kudus. Karena di dalam nama itu ada kesembuhan. Di dalam nama itu ada pemulihan. Setan lari terbirit-birit. Amin. Hanya di dalam nama itu. Jadi waktu Yesus bilang ego eimi, orang tahu Yesus bilang. Waktu Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada, ego eimi. Dia gunakan frasa itu. Walaupun ada frasa yang lain, tapi gunakan ego eimi untuk menegaskan aye, asya, aye. Ya, next. Keluaran 6 ayat 3. Akulah Yahweh. Ya, sebelumnya yang berkenalan kepada Abraham dengan sebutan El-Shaddai. Tapi kalau ditanya, namaku Yahweh. Yohanes 17 ayat 6 dan 11, yang 17 ayat 11. Namamu yang kau berikan kepadaku. Nama Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi nama Yahweh diberikan kepada siapa? Yohanes 17 ayat 6 dan Yohanes 17 ayat 11. Namamu yang engkau berikan kepada Yesus. Jadi nama Yahweh sudah diberikan kepada Yesus. Next. Lihat kata Yahweh. Yod, He, Vav, He. Yod itu arm. Yesus disalib bukan ini ya, arm ya. Behold, He itu hold, lihat. Nail, Vav. Lihat tangan yang berpaku. Jadi waktu Musa nanya sama Tuhan, Musa nanya sama El-Shaddai, siapa namamu? Maka El-Shaddai diam. Kemudian dia ngomong, karena seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu adalah tentang Yesus. Maka Yahweh kata, aku Yahweh. Artinya apa? Lihat nanti tangan yang berpaku. Itulah namaku. Nama yang kau berikan kepada Yesus. Yod, He, Vav, He. Lihat tangan yang berpaku. Yesus disalib bukan di sini ya, tapi di sini. Ya, kalau di sini langsung lolos. Kalau di sini dia ada gantung. Ya, makanya menderitanya luar biasa tuh. Nangkep ya? Yod, He, Vav, He. Waktu Pilatus suruh pasang juga tulisan di kayu salib, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Frasanya tidak mungkin lain, cuma ini. Yesua Han-Nosri wa Melek Hayahudin. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani ya. Ibrani, Latin, dan Yunani. Yesua Han-Nosri wa Melek Hayahudin. Kelihatan dari jauh, dia bilang. Semua orang melihatnya. Y-H-W-H-Yod He. Kemudian imam-imam datang.
Jangan kau tulis demikian. Tulis aku raja orang Yahudi. Terus Pilatus bilang, yang kutulis tetap tertulis. Kenapa? Ini rahasianya.